Sahabat doa kekuatan channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 2 April 2024. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai ayat 18. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Magda PRR, dan permenungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur pula ya Tuhan untuk peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan-Mu dari alam maut. Semoga melalui peristiwa Paskah yang kami alami ini, kami pun dimampukan dan juga dibangkitkan dari segala kelemahan dan keterbatasan manusiawi kami. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penunjuk arah dalam hidup kami. Kiranya Engkau membuka mata hati dan pikiran kami,
agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan dan juga mewujud nyatakannya dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai ayat 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mempercayai sesuatu yang mustahil tentu tidaklah mudah. Harus membutuhkan suatu hati yang besar untuk meyakini akan apa yang telah terjadi. Seperti halnya kisah Magdalena yang dimana Yesus menampakkan diri kepadanya. Maria tidak langsung percaya bahwa yang menyapa dia adalah Yesus. Karena kesedihan yang begitu besar masih meliputi hati Magdalena. Kehilangan yang dialami bahwa Yesus yang ia cintai telah wafat. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang mengalami kasih dan mujizat Yesus, di mana ia dibebaskan dari 7 kuasa roh jahat. Namun siapa sangka sapaan Yesus yang mengatakan Maria, disitulah Magdalena langsung mengenal bahwa itu adalah Yesus. Sapaan yang begitu akrab antara Yesus dan Maria Magdalena. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan terkadang kita juga mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang bagi kita adalah suatu hal yang begitu mustahil, di mana kuasa Allah yang dinyatakan dalam diri kita dalam setiap pengalaman-pengalaman dan peristiwa hidup kita terkadang membuat kita kurang percaya.
entah itu dalam pengalaman atau peristiwa yang kecil maupun peristiwa yang luar biasa. Tapi pada hari ini Yesus mau mengajak kita, semua orang Katolik, semua orang beriman yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, agar kita senantiasa membesarkan hati, membulatkan tekad kita untuk membina dan memupuk rasa percaya kepada Tuhan akan segala kuasa dan penyelenggaraannya atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Kita mohon semoga Tuhan boleh memberikan seorang buah hati di tengah-tengah keluarga mereka untuk menambah kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah menjauhkan diri dari Tuhan. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Dan kiranya melalui teguran dan juga sapaan dari orang-orang di sekitar boleh mengembalikan mereka kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua pengikut setia YouTube ini. Kita berdoa dengan segala pergumulan, segala kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Kita berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kita berdoa pula untuk mereka yang saat ini terbaring lemas di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita juga berdoa pula untuk keluarga-keluarga yang meminta doa untuk segala urusan, segala kepentingan dan kelancaran dalam melunasi hutang piutang mereka dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita berdoa semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan boleh dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini.
Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang